Selamat sore Tribunor, senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Oktober 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Setahun diperbaiki, jalan depan Mapolsek Nusaniwe kembali rusak. Jalan raya di depan Mapolsek Nusaniwe kembali rusak pasca diperbaiki setahun yang lalu. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 3 sore di lokasi terlihat belasan lubang jalan tersebar di sepanjang Jalan Nona Sarso Pakua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selasa 22 Oktober 2024. Tampak kerusakan jalan menghambat arus kendaraan dari arah Jalan Dr. Malaiholo, Jalan Dr. Kayadoe, dan Jalan Gudang Arang. Alhasil kemacetan pun sore terjadi, terutama di jam-jam sibuk. Salah seorang tukang ojek Vanshare Titiorim merasa resah dengan kerusakan jalan tersebut. Dikatakan kerusakan jalan menghambat akses transportasi dan berbahaya bagi pengendara roda 2. Dia berharap jalan rusak itu segera diperbaiki. Tribunal sampah milik Kodam 15 Patimura kembali dibuang sembarangan. Sampah bekas perangkat kerja diduga milik Kodam 15 dibuang pada tempat yang tidak semestinya, yakni di kawasan Ahuro, Kecamatan Sirimau, padahal kawasan tersebut telah dipasangi tanda larangan membuang sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon juga telah berulang kali mengimbau untuk tidak mengotori area tersebut, sebab area itu bukanlah tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah. Pantauan tribunambon.com Selasa 22 Oktober 2024, ada dua papan bertuliskan kekuatan nyata dosir personil militer PNS Kodam 16 Gari PTM BLN. Juga tumpukan kertas yang tertera nama institusi kemiliteran itu. Kepada tribunambon.com, Ketua RT 12 RW 17 Amir Tuasikal mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya bukan kali pertama sudah sampah dibuang oleh instansi. Selanjutnya persoalan itu juga sudah dikoordinasikan dengan DLHP. Oleh karena itu DLHP diarahkan untuk merekam aksi buang sampah sembarangan itu. Diberitakan sebelumnya pada Selasa 7 Juli 2024, juga ketangkap kejadian sebuah mobil polisi membuang sampah sembarangan di kawasan Ahuru, Desa Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Namun sampah tersebut langsung dibersihkan oleh anggota mereka. Pihak kepolisian yang diwakili Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohirat juga meminta maaf atas insiden itu. Dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa area tersebut pemerintah Kota Ambon telah membatasi sebagai zona larangan untuk pembuangan sampah. Tribuners, hari ini debat perdana Pilkada Buru 2024 adu gagasan kesejahteraan dan pembangunan. 4 pasangan calon atau paslon Bupati Buru akan beradu gagasan dalam debat perdana yang digelar di Aula Kantor Bupati Buru Rabu 23 Oktober 2024. Debat ini mengusung tema besar kesejahteraan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan akselerasi pengembangan daerah. Pantauan tribunambon.com, paslon Muhammad Daniel Regan dan Danto atau Mandat hadir perdana di lokasi, disusul oleh paslon Ikram Umasugi dan Sudarmo atau Ikhlas.
Dua pasangan calon lainnya yakni Aziz Hentihu dan Gadis Umasugi atau Basis dan Mustafa Besan dan Hamzah Buton atau Amanah juga dipastikan akan turut hadir dalam debat yang sangat dinanti oleh warga Buru. Untuk menjaga ketertiban, KPU Kabupaten Buru membatasi jumlah orang yang akan masuk ke dalam aula. Setiap paslon hanya diperbolehkan membawa 37 orang termasuk pasangan calon. KPU juga menyediakan tempat tenda di luar aula dengan 2 layar tancap bagi masa pendukung masing-masing paslon. Setiap paslon diperbolehkan membawa hingga 100 pendukung di luar ruangan. Ratusan aparat kepolisian juga telah dikerahkan untuk mengawal jalannya debat, baik di dalam maupun di luar lokasi. 4 pasangan calon yang akan berlaga dalam Pilkada Buru 2024 ini memiliki dukungan partai politik yang beragam. Untuk Muhammad Daniel Rigan dan Danto, pasangan nomor urut 1 diusung oleh Partai Nasdem dan Gerindra dengan total 5 kursi di DPRD Kabupaten Buru. Kemudian Ikram Umasugi dan Sudarmo, pasangan nomor urut 2 didukung oleh PKS, PKB, dan PAN dengan total 7 kursi legislatif. Kemudian Aziz Hentihu dan Gadis Umasugi, pasangan nomor urut 3 didukung oleh P3, PDI Perjuangan, dan Golkar dengan total 10 kursi di DPRD. Mustafa Besan dan Hamzah Buton, pasangan nomor urut 4 diusung oleh Perindo, PBB, Demokrat, Gelora, dan Hanura dengan total 3 kursi di legislatif. Tribuners update harga bumbu dapur di Pasar Maren Kota Tua cabai rawit Rp80.000 per kilo. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Maren Kota Tua terpantau stabil dari pekan lalu. Pantauan tribunambun.com Rabu 23 Oktober 2024, suasana pasar nampak ramai dengan aktivitas jual beli dan tawar-menawar. Puluhan kendaraan juga nampak hilir mudik melewati lorong sempit pasar yang sementara direnovasi tersebut. Sementara harga cabai rawit lokal masih tetap berada di angka Rp80.000 per kilo sama dengan pekan lalu. Cabai keriting turun tipis Rp70.000 per kilo, sebelumnya dijual Rp80.000 per kilo. Untuk tomat apel diproduksi petani lokal masih dibanderol dengan harga Rp10.000 per kilo, sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih kompak berada di harga Rp35.000 per kilo. Salah satu pedagang, Dewi, mengatakan jika ada kenaikan pasti pemicunya hanya karena kurang pasokan saja.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, puluhan raja atau kades dan perangkat desa di Ambon diperpanjang masa jabatannya. Penjabat Wali Kota Ambon Domingus Kaya perpanjang masa jabatan puluhan raja atau kepala desa dan saniri negeri serta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Untuk masa jabatan kepala desa dan kepala pemerintah negeri diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Mereka diantaranya Jemima Arista Marcella Joris, Kepala Desa Galala, Kecamatan Sirimau, masa jabatan 2022 hingga 2030, berakhir pada 20 April 2030. Kemudian Hans J. Max Janet Toto Mutu, sebagai Kepala Desa Lata, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, masa jabatan 2022-2030. Kemudian Martina Kelbulan sebagai Kepala Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, masa jabatan 2022-2030. Kemudian Otnil W.H. Maitimo sebagai Kepala Desa Negeri Lama, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, masa jabatan 2022-2030. Kemudian Laana sebagai Kepala Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Usman Eli sebagai Kepala Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Kemudian Yondri Victor Kapu sebagai Kepala Desa Hunut atau Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon. Samsudin Menur sebagai Kepala Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon. Audi Salhuteru sebagai Kepala Pemerintah Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe. Guntur De Soisa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe. Kemudian Ali Hatala sebagai Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, dan sejumlah kepala desa lainnya. Kemudian untuk kami lanjutkan, sementara itu untuk anggota BPD dan anggota Saniri Negeri yang diperpanjang masa jabatannya, beberapa diantaranya yakni anggota Badan Permusyawaratan Desa Galala Kecamatan Sirimau, masa bakti 2021-2029, yang akan berakhir pada tanggal 1 November 2029. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lata Kecamatan Teluk Ambon Baguala, masa bakti 2019-2027, berakhir pada tanggal 22 Mei 2027. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa Negeri Lama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, masa jabatan 2018-2026. Kota Ambon, Domingus Nicodemus. Persiapan penandatanganan. Kami lanjutkan, kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa Negeri Lama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, masa jabatan 2018-2026, berakhir pada tanggal 20 September 2027. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nania Kecamatan Teluk Ambon Baguala, masa bakti 2019-2027, berakhir pada tanggal 30 Januari 2027. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala, masa bakti 2020-2028, berakhir pada tanggal 31 Januari 2028. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunut Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, masa bakti 2019-2027, berakhir pada tanggal 30 Januari 2027. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, masa bakti 2018-2026, berakhir pada tanggal 20 September 2026. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, masa bakti 2018-2026, berakhir pada tanggal 20 September 2026. Anggota Saniri Negeri Soya Kecamatan Sirimau, masa bakti 2021-2029, berakhir pada tanggal 1 November 2029. Kemudian anggota Saniri Negeri Hatiwe Kecil Kecamatan Sirimau, masa bakti 2022-2030, berakhir pada tanggal 7 Desember 2030, dan 20 perangkat desa lainnya.
sampai dengan nomor 1799 tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala Desa. Syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bukan perpanjangan masa jabatan Ketua RT dan RW Kota Ambon, rohaniawan, Pak Pendeta dan Pak Ustadz, Kota Ambon, Domingus Nikarimus. Persiapan penandatanganan berita acara pengukuhan. Saksi dan rohaniawan disilakan menempatkan diri di depan. Keputusan Wali Kota ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saya percaya hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024 saya penjabat Wali. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Oktober 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.